Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kalian tahu nggak teman-teman ya, ketakutan yang dirasakan oleh Roy Suryo hari ini itu benar-benar sudah mulai kebongkar, sudah mulai nampak. Dari Tifa yang kita bahas tadi mengatakan pengen pemerintah hadir untuk mencari win-win solution, untuk mencari win-win solution antara kedua belah pihak, teman-teman, menunjukkan ketakutan mereka. Karena apa? Seharusnya mereka, kalau mereka merasa benar, nggak perlu kalian takut, nggak perlu kalian mencari win-win solution. Kalau kalian merasa kalian benar, ngapain kalian ingin mencari kesepakatan damai? Dan teman-teman, ternyata kalian perlu tahu, kubu mereka ingin melakukan mediasi, meminta mediator secara hukum untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak, antara pihak Pak Jokowi dan pihak mereka. Ya, mediasi situ nih ya. Kenapa? Kalian takut di penjara ya? Kalian takut kejahatan kalian terbongkar ya nanti di pengadilan? Kalian katanya 1 miliar% percaya kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Lantas kenapa kalian takut pengen adanya win-win solution dan mediasi? Ini menunjukkan bahwa mereka ini tidak konsisten, teman-teman. Mereka takut kejahatan kebohongan mereka terbongkar. Langsung berlindung di kata ilmiah, berlindung di balik kata akademisi. Kalian tidak mengungkapkan sesuatu yang ilmiah di sini. Kalian memfitnah, mencemarkan nama baik Pak Jokowi itu sendiri. Dan ketika Pak Jokowi akhirnya serius mengambil tindakan hukum, kalian malah minta mediasi. Sorry ya. Meminta mediasi. Nggak salah dengar. Nggak salah dengar. Pengecut dong kalau begitu. Kalau kalian yakin bahwa kalian benar, ngapain takut? Apa karena kalian yakin bahwa kalian akan dipenjara? Karena yang kalian bangun di publik hari adalah sebuah kebohongan besar dan sebuah fitnahan besar kepada Pak Jokowi. Apakah kalian takut kejahatan kalian terbongkar di pengadilan? Itulah. Ternyata mereka mau melakukan mediasi, teman-teman. Jangan mau. Dan itu permintaan damai. Mereka mau minta damai. Ditolak mentah-mentah sama pengacara Pak Jokowi. Kita lihat dulu sebelum kita bahas lebih jauh. Mediasi kami kalau menolak bukan. Ngopi dulu. Mediasi kami tetap memenuhi karena itu bagian dari hukum acara sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Akan tetapi dalam mediasi tersebut kami mohon kepada mediator agar dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai. Jadi saya justru berharap agar perkara ini berlanjut apapun konsekuensinya, karena sesuai dengan posita gugatan penggugat, dia akan membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Justru saya ingin mengetahui ijazah palsunya yang dengan Pak Jokowi itu yang mana, berarti kan penggugat yang tahu. Karena tergugat tidak pernah menggunakan ijazah palsu, sehingga sudah tepat apabila kami justru memberi kesempatan kepada penggugat untuk membuktikan tentang ijazah palsu yang digunakan Pak Jokowi itu yang mana. Saya ingin tahu. Sebab kalau perkara ini tidak berproses ya dalam pemeriksaan oleh majelis hakim pemeriksa perkara, justru isu-isu ya tentang ijazah palsu itu nanti justru akan selalu menjadi bola liar. Dan ya, ini bola liar. Klien saya Pak Jokowi merasa terserang, ya, merasa diserang atas kehormatan, nama baiknya, harkat dan martabatnya. Dan kemarin sudah saya sampaikan apa yang dilakukan penggugat ini adalah merupakan suatu tuntutan yang bersifat inkonstitusional, ya, melanggar konstitusi, termasuk melanggar HAM. Lebih kurang seperti itu. Terima kasih. Mediasi. Kuasa hukum Pak Jokowi menolak kesepakatan damai karena memberi kesempatan penggugat untuk membuktikan tuduhan ijazah palsu. Bukankah kalian, kelompok kalian yang Egy Sujana CS itu happy tapi mukanya muram? Bukankah mereka mengatakan ini adalah sebuah kesempatan untuk membuktikan di pengadilan kebenarannya? Tapi kok minta damai? Tapi kok kalian minta damai ya? Pengecutkah kalian itu?
Apakah kalian takut kebongkar kejahatan dan penggiringan opini kalian selama ini? Penghasutan kalian selama ini? Apakah kalian takut bakal dipenjara? Takut ya bakal dipenjara? Sampai meminta kesepakatan damai. Good job ya, ini baru bilang Pak Jokowi tidak akan memberikan kesempatan untuk mereka minta damai. Karena seperti yang disampaikan oleh Bapak pengacara tadi, Pak Jokowi sudah merasa terserang harkat dan martabat selama ini. Kalau Pak Jokowi tidak melakukan ini, kalau Pak Jokowi tidak mengambil langkah hukum, ini seperti akan menjadi bola liar yang akan mereka giring terus-menerus sampai masyarakat mempercayai kebohongan mereka. Sampai masyarakat mempercayai kebusukan mereka, teman-teman. Dan mungkin banyak yang dulu mendukung Pak Jokowi, akhirnya tergiring opininya, akhirnya percaya bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Kalau dibiarkan seperti ini, kebohongan mereka akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Karena kebohongan yang diulang terus-menerus akan bisa satu saat dipercayai sebagai sebuah kebenaran. Bukankah mereka sebelumnya itu keluar-keluar mengatakan bahwa kalau ijazah Pak Jokowi palsu, laporkan dong di polisi, biar kita uji semuanya di pengadilan. Ketika Pak Jokowi mengambil langkah melaporkan kepada polisi, mereka mengatakan, kita harus mencari win-win solution. Pemerintah harus hadir. Kita harus membuat mediasi untuk membuat kesepakatan damai. Mulai panik, kejahatan mereka akan terbongkar di pengadilan dan akan berakhir di Hotel Prodeo. Ya, mereka ini adalah kumpulan orang-orang yang bisa dikatakan oleh Pak Ustadz ini. Kita dengar dulu. Ini contoh definisi orang seperti mereka. Coba kita lihat. Intermezzo, teman-teman ya. Inilah rakyat Indonesia paling susah diurus, Pak. Paling susah diurus. Kelompok 16% ya. Awal COVID tahun lalu, digelontorkan dana 700 triliun. Orang bilang, mana vaksin, mana vaksin. Teriak semua orang, mana vaksin, mana vaksin. Sudah ada vaksin, teriak lagi netizen. Ini tidak asli, ini palsu. Sudah dibuktikan BP POM palsu asli, dia bilang lagi halal dong. Mana ini pasti haram. Dibuktikan sama MUI halal, dia bilang Jokowi dulu disuntik dong. Sudah disuntik Jokowi, dia bilang nggak masuk jarumnya. Bingung saya lihat ini bangsa Indonesia, Pak. Sudah dibuktikan masuk jarumnya, dia bilang itu vitamin C. Stres, Pak, jadi pejabat. Maka dibutuhkan apa? Sabar. Sabar. Pak Jokowi orang yang sabar ya, tapi orang sesabar Pak Jokowi tetap aja ya sudah nggak tahan dengan tingkah mereka, karena kalau tidak mengambil langkah atau tindakan yang benar-benar tegas untuk memberikan pelajaran kepada mereka, seperti yang dikatakan tadi, akan menjadi bola liar. Mereka terus giring opini ini kepada masyarakat, sampai satu titik masyarakat itu akan banyak yang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Itu adalah pencemaran nama baik, perusakan harkat dan martabat. Saya sangat senang ketika kita bertemu dengan Pak Jokowi di rumahnya, ketika kita dijamu minum teh. Itu Pak Jokowi dalam satu kesempatan, Pak Sudarsono, atau Bang Agri ya, kita diwakilkan untuk berbicara. Mereka katakan, Pak, Bapak itu hatinya terbuat dari apa? Mereka itu sudah benar-benar sangat keterlaluan menghina harkat dan martabat Bapak. Pak, kami mohon, kami juga tersakiti. Kenapa Bapak tidak mau ambil tindakan? Kami mohon dengan sangat, Pak, agar Bapak melakukan tindakan hukum kepada Roy Suryo dan teman-temannya, kepada orang-orang yang hari ini menimbulkan fitnah, menimbulkan penghasutan ke tengah-tengah masyarakat, sehingga terjadi kekacauan, terjadi kegaduhan yang ditimbulkan oleh mereka ini, Pak. Dan Pak Jokowi mengatakan, ya, kalau gini lama-lama juga kan banyak masyarakat nanti akan percaya. Baik, saya akan tindak minggu ini. Dan Pak Jokowi menepati janjinya, menepati ucapannya. Pak Jokowi mengatakan, saya akan tindak minggu ini. Tepat di minggu itu, Pak Jokowi melaporkan mereka ke Polda Metro Jaya, teman-teman. Kami bersyukur, di hadapan kami langsung, di depan kami Pak Jokowi mengatakan hal itu. Aku merinding sampaikan ini, teman-teman. Mengingat momen itu, di depan kami Pak Jokowi mengatakan, saya akan proses agar menjadi pembelajaran kepada yang lain. Jangan sampai menimbulkan hal-hal
yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Di saat negeri ini, di saat gonjang-ganjing dunia yang tidak tahu arah ekonomi mengalami resesi global, teman-teman. Di saat kita, rakyat Indonesia, diminta untuk bersatu, mencurahkan ide, melakukan inovasi untuk bagaimana kita tetap menjadi negara yang kuat, pertumbuhan ekonomi semakin hari semakin naik, atau setidaknya stabil di tengah gonjang-ganjing dunia global, ekonomi global yang tidak pasti ini. Ya, di saat itu mereka menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang tidak pernah ada habisnya tentang ijazah palsu. Makanya tindakan dan langkah yang tepat untuk Pak Jokowi untuk melaporkan, dan saya sangat bersyukur dan saya percaya kalian pun bersyukur dengan hal itu. Ya teman-teman, ketika dilaporkan polisi, mulai panik satu persatu. Ada yang lari ke Rizik Syihab. Ada yang mencari kambing hitam. Bang Sandi ya. Bang Sandi itu apa ke saya teman-teman? Instagram ke saya Bang Sandi ya. Orang yang dikambing hitamkan oleh Roy Suryo. Dia kambing hitamkan. Roy Suryo kambing hitamkan Bang Sandi. Nanti kita akan ajak podcast Bang Sandi besok teman-teman. Kita akan ajak Zoom agar supaya kita tanya, Bang Sandi, bagaimana perasaan Anda dikambing hitamkan oleh Roy Suryo? Enak aja ya. Dia yang bikin kegaduhan, dia yang buat penghasutan, dia yang bikin segala rupa penghasutan kepada Pak Jokowi, fitnahan kepada Pak Jokowi dengan sok digital AI soal Ella Ambarella. Giliran mau ditangkap, dia turut tangkap tuh Bang Sandi. Bagaimana perasaanmu Bang Sandi? Aduh, kocak teman-teman ya. Kemudian Tifa mengatakan, kami ini adalah ilmuwan. Ilmuwan bapak kau. Kami ini adalah ilmuwan. Kami ini akademisi. Yang dimana yang kami lakukan ini adalah hal-hal yang apa ya, yang ilmiah untuk negeri ini. Sejak kapan ada ilmuwan yang gibah? Sejak kapan ilmuwan itu mau mencari-cari kesalahan orang lain? Yang namanya ilmuwan kan menemukan lampu, ya. Apalagi ilmuwan itu menciptakan inovasi-inovasi, menciptakan mesin pintar atau apalah. Android, iPhone semakin berkembang, teman-teman. Itu ilmuwan, ya. Nggak ada ilmuwan kayak kau, Tifa. Dan kemudian kami ini, pemerintah harus hadir karena kami ilmuwan, sehingga kita harus mencari win-win solution. Enak aja kalian ya. Untung saja Bapak pengacara kita, Pak Jokowi juga tidak mau menyetujui kesepakatan damai. Tidak ada kata damai hari ini. Ya, ternyata diam-diam mereka ingin mediasi. Diam-diam mereka ingin menciptakan kesepakatan damai dengan Pak Jokowi. Malu nggak tuh? Ya, jadi semoga ya kita nantikan ya. Kita nantikan. Sebentar, aku minum kopi dulu supaya dapat ide ya. Nikmatnya kopi ini senikmat melihat nanti mereka akan masuk ke penjara. Kita akan sama-sama update terus dan kita akan buat syukuran ya. Saya akan live streaming untuk kita buat syukuran sama-sama. Kalau perlu saya akan beli kue dan kita akan tiup sama-sama. Kita akan tiup sama-sama mensyukuri bahwa orang-orang berhati jahat ini akhirnya mendapatkan balasannya. Saya percaya hukum di negeri ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada kata damai dari Pak Jokowi. Ya, diam-diam ternyata minta damai. Oke teman-teman ya. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan oh ya teman-teman ya, kita juga akan berencana untuk pergi ke IKN bersama dengan Pak Jokowi di bulan 8. Kita masih mencari kesepakatan apakah nanti kita akan diundang tanggal 17 Agustus jika ada upacara di sana dan kita akan pergi di sana. Buat teman-teman yang mau berkontribusi, mau memberikan saweran untuk tabungan ke IKN bulan 8, itu ada nomor rekening saya di sini dan kalian bisa WA saya di sini. Saya pamit dulu, see you on the next video guys and God bless. Bye guys.